I hope all of you are fine and full of spirit to follow our lesson for today. And now, before we start our lessons, it's better we sing one song. Let's sing bingo. Let's sing together, kids. There was a farmer have a dog and Bingo was his name. Oh, B-I-N-G-O, 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 and Bingo was his name. Oh, very good. And now, let's pray together. Let us pray. Dear Almighty God, thank you for your blessing until this time. Now we want to study. Please open our heart and our mind to receive the lesson well. Bless our teachers, our parents, and all of us. Forgive us for all our sin. Thank you God. Amen. Oke kids, sebelum kita mulai belajar, Miss akan tanya, mana semangatmu? Oke, good. Ini semangat tuh, harus begitu ya, harus lebih semangat. Anak-anak dengarkan video yang akan Miss berikan dari awal sampai akhir. Jangan lupa nanti dikerjakan juga tugasnya. Semangat anak-anak. Oke anak-anak, kita kembali belajar tema 1, subtema 4, pembelajaran 2 dan 3. Dengarkan penjelasan dari Miss Nopi. Ayo mengamati, dengarkan teks yang akan Miss bacakan. Perkembangbiakan tumbuhan dengan biji. Sebagian besar tumbuhan berkembang biak dengan biji. Tumbuhan dewasa akan berbunga dan menghasilkan buah. Di dalam buah terdapat biji. Biji berkembang menjadi tanaman baru. Tanaman baru tumbuh menjadi dewasa dan berbuah. Perputaran tahapan perkembangan tersebut membentuk sebuah siklus atau daur hidup. Perhatikan gambar bagian-bagian biji di bawah ini. Nah, ini adalah bagian biji. Yang pertama ada di dalamnya embrio calon tumbuhan baru. Kemudian ada selimut biji yang melindungi biji. Kemudian ada kotiledon, itu adalah sumber makanan untuk calon tumbuhan baru. Selanjutnya, mari kita mengamati gambar berikut. Ini adalah gambar yang menunjukkan daur hidup tanaman semangka. Mari kita lengkapi bagan daur berikut dengan gambar yang sesuai. Anak-anak perhatikan, ini adalah bagan daun pertumbuhan semangka. Semangka itu dimulai dari biji. Kemudian biji bertumbuh menjadi kecambah. Anak-anak boleh lihat gambar kecambahnya. Setelah itu, biji pun bertumbuh. Setelah bertumbuh, kemudian dia berbunga. Nah, setelah tanaman tadi berbunga, maka dia berbuah. Dari buah itu akan menghasilkan biji. Nah, anak-anak, coba kita tuliskan tahapan dari daur hidup tanaman semangka menggunakan bahasa kita sendiri. Agar lebih paham dan lebih mudah, kita bisa tuliskan seperti ini. Biji semangka akan berubah menjadi kecambah. Kecambah akan terus bertumbuh sehingga mengeluarkan daun. Kemudian akan terus bertumbuh sehingga daunnya semakin lebat dan berbunga. Setelah itu tanaman akan berbuah. Seperti itulah pertumbuhan atau daur hidup tanaman semangka. Anak-anak jangan lupa ya. Kemudian kita lanjutkan perkembangbiakan tumbuhan dengan tunas. Yang bertunas yaitu daur cocon bebek, pohon pisang, dan pohon bambu. Dengarkan teks yang akan Miss bacakan. Selain dengan biji, tumbuhan berkembang biak dengan tunas. Tunas adalah anakan yang tumbuh di dekat tumbuhan induknya. Ada juga tunas yang tumbuh di daun induk. Contohnya tanaman cocor bebek. Salah satu contoh tumbuhan yang bertunas adalah pisang dan cocor bebek. Tunas pisang tumbuh dari batang yang ada di dalam tanah. Tunas pisang tumbuh menjadi tumbuhan baru di sekitar induknya. Tumbuhan cocor bebek berkembang biak dengan tunas daun. Tunas cocor bebek tumbuh di tepi daun. Gambar tersebut adalah gambar pohon bambu, cocor bebek, dan pohon pisang. Jadi tumbuhan yang berkembang biak dengan tunas ada daun cocor bebek, pohon pisang, dan bambu. Pohon bambu juga berkembang biak dengan tunas. Anakan pohon bambu akan tumbuh di dekat tumbuhan induknya. Batang pohon bambu banyak manfaatnya. Salah satu manfaatnya digunakan untuk bermain. Tahukah anak-anak permainan dengan menggunakan bambu? Iya, ini adalah contoh permainan tradisional bermain lompat bambu. Anak-anak jika punya seperti ini boleh bermain di rumah bersama kakak atau adikmu. Nah, anak-anak kita lanjutkan, pentingnya bekerja sama. Bermain lompat bambu memerlukan kerjasama yang baik antar sesama pemegang bambu maupun pemainnya. Jika tidak ada kerjasama akan membahayakan pemain dan pemegang bambu.
Tangan pemegang bambu bisa terjepit bambu jika tidak bekerja sama dengan baik. Kaki yang melompat pemain akan tersangkut dan terjepit bambu jika tidak ada kerjasama yang baik. Selain kerjasama, konsentrasi pemain juga sangat penting saat bermain lompat bambu. Jika tidak berkonsentrasi, maka akan membahayakan seluruh pemain. Jadi saat bermain lompat bambu harus berhati-hati. Nah, anak-anak, kita jawab pertanyaan berikut. Apakah kamu bekerja sama dengan teman saat bermain lompat bambu? Coba anak-anak bayangkan ketika kamu bermain lompat bambu, apakah penting bekerja sama? Iya, jawabannya adalah iya. Saat bermain lompat bambu, aku bekerja sama dengan temanku agar permainan dapat berjalan dengan baik. Selanjutnya soal nomor 2, bagaimana cara kamu bekerja sama anak-anak? Caraku bekerja sama adalah saling berkonsentrasi dan menggerakkan bambu dengan kompak. Selanjutnya soal nomor 3, apakah cara yang membuat kamu berhasil bermain lompat bambu? Apa anak-anak? Maka jawaban yang tepat dengan cara selalu menjaga kekompakan. Selanjutnya nomor 4, apa yang membuatmu tidak berhasil dalam bermain lompat bambu anak-anak Miss? Coba, apa yang bisa membuat kita tidak berhasil? Tidak ada kekompakan dan saling menyalahkan. Jadi saat bermain harus kompak dan bekerja sama, tidak boleh saling menyalahkan. Kita lanjutkan pembelajaran 3. Bunga adalah bagian dari tumbuhan. Bunga diperlukan dalam proses perkembangbiakan sebagian tumbuhan. Ada banyak jenis bunga yang ada di sekitar kita. Berikut ini adalah bunga kebanggaan bangsa Indonesia. Coba anak-anak dengarkan teks yang akan Miss bacakan. Bunga nasional Indonesia. Beberapa negara memiliki bunga nasional. Bunga nasional adalah bunga yang dapat mewakili karakteristik sebuah bangsa dan negara. Misalnya bunga tulip dikenal sebagai bunga negara Belanda. Mawar lebih dikenal sebagai bunga negara Inggris. Indonesia memiliki 3 bunga nasional. Sebutan lain untuk bunga di Indonesia adalah puspa. Bunga melati putih disebut dengan puspa bangsa, bunga anggrek bulan disebut dengan puspa pesona, bunga Rafflesia arnoldii disebut dengan puspa langka. Inilah bunga nasional yang ada di negara kita, negara Indonesia. Sekarang mari kita sebutkan ciri-ciri dan warna serta bentuk khasnya. Pertama adalah bunga Rafflesia arnoldii, bentuknya lebar dengan bulat di tengah, berwarna merah atau orange, memiliki 5 buah kelopak, mengeluarkan bau busuk serta tidak memiliki daun. Kemudian ciri-ciri anggrek bulan, coba anak-anak lihat. Iya, yang pertama bentuknya menyerupai kupu-kupu, bunganya berwarna putih atau ungu, daunnya berwarna hijau dan bentuknya memanjang, bunganya memiliki sedikit keharuman. Nah, ini ciri-ciri anggrek bulan. Selanjutnya adalah bunga melati putih. Ciri-cirinya bentuk bunga melati putih cukup kecil, warnanya putih serta memiliki bau yang harum. Anak-anak boleh lihat gambar, ini adalah gambar bunga melati putih. Pernahkah anak-anak melihat ketiga gambar bunga tadi? Iya, itu adalah bunga nasional bangsa Indonesia. Sekarang bunga yang berwarna-warni dapat kita jadikan ide dalam membuat sebuah karya. Masih ingatkah anak-anak dengan kerajinan mozaik? Mari kita warnai gambar bunga di bawah ini menggunakan kertas warna yang dipotong-potong. Kertas potongan dapat diperoleh dengan menyobek atau menggunting. Nah, ini Miss sudah kasih sebuah gambar bunga. Anak-anak boleh membuat menjadi kerajinan mozaik dengan cara menempel dan memotong-motong bagian kertas. Nah, anak-anak, bunga memiliki banyak manfaat untuk kegiatan manusia. Kebun dengan bunga yang berwarna-warni tampak lebih indah. Hiasan bunga yang disimpan di vas bunga menambah kecantikan ruangan. Bunga juga sering digunakan dalam kegiatan-kegiatan lainnya. Misalnya bunga melati digunakan untuk acara pernikahan, ucapan bela sungkawa pun terkadang menggunakan rangkaian bunga. Oleh karena banyak orang yang memerlukan bunga, maka ada pasar khusus yang menjual bunga. Para petani menjual bunga yang telah ditanam ke pasar tersebut. Jadi anak-anak, kamu sudah tahu ya bunga-bunga yang ada di Indonesia. Kita lanjutkan menyelesaikan soal matematika berikut. Perhatikan soal nomor 1. 412 dikali 3 sama dengan berapa? Mari kita kerjakan dengan cara bersusun pendek ke bawah.
Kita mulai dari 3 dikali 2. Berapakah hasilnya anak-anak? Iya, 6. Tuliskan di bawahnya. Selanjutnya adalah 3 dikali 1. Berapa 3 dikali 1 anak-anak? Jawabannya adalah 3. Selanjutnya adalah 3 dikali 4. 3 dikali 4 sama dengan berapa anak-anak? Maka jawabannya adalah 12. Jangan lupa untuk menulis titik di antara ribuan dan ratusan. Jadi hasilnya adalah 1236. Kita lanjutkan mengerjakan soal nomor 2. 321 dikali 4. Kita mulai dari 4 dikali 1 sama dengan 4. Kemudian 4 dikali 2 sama dengan 8. Selanjutnya 4 dikali 3 sama dengan 12. Sama seperti tadi, tuliskan titiknya. Jadi hasilnya adalah 1284. Selanjutnya adalah soal nomor 3. 123 dikali 2. Mari kita kerjakan lagi, dimulai dari 2 dikali 3 sama dengan 6. 2 dikali 2 sama dengan 4. 2 dikali 1 sama dengan 2. Tidak usah pakai titik karena tidak ada ribuannya. Selanjutnya soal terakhir adalah soal nomor 4. 222 dikali 3. Mari kita kerjakan bersama-sama. Cara mengerjakannya sama ya, kita mulai dari sebelah kanan. 3 dikali 2 sama dengan 6. 3 dikali 2 sama dengan 6. 3 dikali 2 sama dengan 6. Jadi 222 dikali 3 sama dengan 666. Sudah paham kan mengerjakan soal perkalian dengan cara bersusun? Nanti tugasnya jangan lupa dikerjakan. Semangat anak-anak! Tadi kamu sudah menonton video pembelajaran yang telah Miss Novi berikan. Jika ada yang kurang paham, anak-anak boleh tanya sama orang tua atau kakak dan abang di rumah. Atau anak-anak juga boleh langsung tanya Miss Novi, japri ke WA Miss Novi. Let's close our meeting for today. We sing goodbye, goodbye. Goodbye, 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 goodbye. Goodbye, goodbye, students. See you, see you, see you, see you. See you, see you, students. Let's pray together. Let us pray. Dear Almighty God, thank you for your blessing until this time. We have finished our lesson and we want to continue our activities again. Please bless us, bless our teachers, our parents, and all of us. Forgive us for all our sin. Thank you God. Amen. Oke anak-anak, selamat belajar ya. Ingat untuk mengerjakan tugas yang diberikan oleh Miss dan Sermu hari ini. Spirit and all the best.